kenapa ya Bu di pasar itu masih banyak banget beredar jual produk KW? Sebenarnya boleh nggak sih Bu? Benchmark. Ibu, kenapa ya Bu di pasar itu masih banyak banget beredar jual produk KW? Entah itu tas, sepatu, parfum. Nah, sebenarnya itu boleh nggak sih Bu menjual produk KW kayak misalkan tas Louis Vuitton, terus sepatu Nike atau parfum-parfum gitu deh Bu? Ya kayak Agner ya parfumnya ya. Oh, oke. Nah, jadi terkait apakah boleh ya menjual tas Louis Vuitton, kemudian sepatu Nike, kemudian parfum Agner, contoh misalnya begitu ya di pasaran ya. Nah, tentu ini larinya nanti ke merek ya. Nah, kalau mereknya yang dia pakai dan dia gunakan dalam perdagangan, contoh misalnya tas untuk Louis Vuitton, kemudian tadi sepatu Nike dan parfum tadi misalnya Agner, dia mendapatkan lisensi ya, lisensi izin dari si pemilik merek terdaftar untuk memperdagangkan merek tersebut ya, maka dia tidak terjadi pelanggaran ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapatkan izin ya, tidak ada izin kemudian menjual tas Louis Vuitton, sepatu Nike, kemudian parfum Agner, nah ini tentu diduga kuat melakukan pelanggaran ya, menggunakan merek terkenal ya, itu ya, merek-merek terkenal ya, tanpa izin atau tanpa hak dari si pemilik merek begitu. Nah, ini tentunya dapat diajukan ya, diajukan laporan ya, pelanggaran baik itu pidana maupun tuntutan secara perdata oleh si pemiliknya begitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 ya tentang merek dan indikasi geografi, apabila ada pihak lain barang siapa ya yang menggunakan merek milik pihak lain ya yang sudah terdaftar tanpa izin ya, maka itu dapat dituntut secara pidana. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan penjualan terhadap produk-produk yang tadi dikatakan dalam istilah KW ya, tentu kita harus cek terlebih dahulu ya. Pertama, apakah sudah mendapatkan izin lisensi untuk menggunakan merek tersebut pada produk-produk ya, seperti tadi mereknya Louis Vuitton untuk penjualan tas ya kan, tas Louis Vuitton, kemudian merek Nike untuk penjualan sepatu, sepatunya dengan merek Nike, kemudian parfum dengan merek Agner diberikan penjualannya terhadap parfum Agner begitu. Nah, ini masing-masing merek ini apakah sudah mendapatkan lisensi atau tidak terhadap produk yang diperjualbelikan. Nah, kalau tidak, nah itu diduga kuat melakukan pelanggaran begitu dan dapat dituntut baik perdata atau pidana karena sudah memiliki hak eksklusif ya dari negara kepada si pemiliknya. Nah, tidak dianggap pelanggaran jika ya si pedagangnya sudah mendapatkan lisensi, izin ya menggunakan merek tersebut terhadap barang-barang itu begitu. Nah, lisensi itu kan tentu harus ada bukti ya, pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar di DJKI untuk jangka waktu tertentu begitu. Nah Bu, itu kan berarti jelas pelanggaran. Terus kenapa ya Bu masih banyak beredar di pasaran? Nah, jika kita dugaan kuat tidak ada lisensinya gitu ya, tanpa izin dia memperdagangkan, tentu dugaan kuat kita adalah pelaku pelanggaran. Nah, kenapa masih ada? Ini kan pertanyaan ya. Kan jelas nih pelanggaran, kenapa nggak langsung ditindak sih gitu ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pelanggaran di tindak pidana merek itu deliknya aduan. Apa itu delik aduan? Sepanjang si pemiliknya tidak melakukan laporan pengaduan ya, baik itu secara pidana ya, laporan polisi gitu ya, pengaduannya, pelanggarannya, maka tidak akan ada diproses oleh si polisi ya, instansi kepolisian dalam hal ini jika misalnya pidananya ada gitu kan. Jadi beda ya, di sini dia delik aduan kalau merek. Jadi sepanjang si pemilik atau si penerima lisensi ya, kan bisa juga penerima lisensi melakukan laporan ya. Kalau tidak mengajukan laporan pengaduan, tidak melakukan pengaduan ke polisian ya kan, maka tidak akan ditindak karena dia delik aduan. Oleh karena masih aja kita lihat banyak ya beredar gitu ya. Boleh jadi ya, mungkin saja si pemilik merek atau si penerima lisensi yang tercatat itu belum mengajukan pengaduan seperti itu. Oke Bu. Iya. Gimana? Apakah sudah jelas? Ya, udah menjawab Bu. Baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.